Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya materi minggu lalu. Kita waktu minggu lalu membahas terkait dengan agregat demand, ya agregat demand kok saya agregat expenditure, agregat demand ya. Jadi pengantarnya sudah, ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan materinya ke Keynesian Cross Analysis ini, gitu ya. KC. Kalau Pak Kusnedi mungkin di bukunya istilahnya KCA ya, Keynesian Cross Analysis, gitu ya. Kalau kita mungkin enggak spesifik itu, tapi memang teorinya yang membahas bagaimana hubungan antara interest rate, kemudian nanti di pasar barang, kemudian di pasar uang, itu nanti akan dikenal dengan yang namanya ISLM ya, Investment Saving dan Liquidity of Money gitu. Nah, nanti kita akan bahas dulu yang IS-nya dulu ya, di pasar barang dulu, baru nanti kita lanjutkan ke pasar uangnya gitu ya. Oke, coba sebentar. Saya kalau begitu buka apanya ya, sebentar deh. PPT-nya aja dulu deh ya, kalau begitu sebentar. Sebentar, saya harus share screen dulu ya. Tapi bukunya udah pada punya semua kan ya? Sudah punya yang MenQ? Yolanda sudah punya belum MenQ? Yang teori makroekonominya? Kalau Yolan belum, Bu. Ayo, coba di ini aja, di Google ya, bisa dicari atau di PDF Drive, itu tersedia kok ya, yang teori makroekonomi. Jadi nanti bisa konfirmasi misalnya, karena kita kan dengan online seperti ini relatif agak susah ya, maksudnya saya mau menjelaskan kalau secara dari luring mungkin penurunan kurva segala macam kan bisa dengan jelas gitu ya. Kalau di sini relatif agak susah ya. Oke, baik ya. Kita coba sekarang ke IS Curve. Tapi yang harus diingat sekali lagi ya, kemarin kan kita di Keynesian itu ingat bahwa ada yang namanya plan expenditure gitu kan ya. Kemudian ada potensi, ada actual expenditure. Nah, kemudian yang harus diingat kembali adalah bahwa dari sisi agregat demand itu kita pendekatannya adalah melalui agregat expenditure gitu ya. Agregat expenditure terdiri dari komponen-komponennya yang C, I, G itu ya dalam perekonomian tertutup gitu ya. Dan nanti ini akan menentukan bahwa misalkan ketika kita menggunakan analisis IS curve atau investment saving, IS itu investment saving gitu kan ya, maka dia pendekatannya adalah dari agregat expenditure gitu, makanya IS investment saving gitu kan. Nah, investment saving kalau kita ingat dulu gitu kan ya, di pengantar juga saya refer ke pengantar bahwa I itu adalah suntikannya, S-nya adalah bocorannya kan, gitu ya, masih ingat ya? Di dua sektor, ya, di dua sektor bahwa Y adalah C plus I gitu kan ya, atau adalah C plus S gitu kan ya. Nah, sehingga kalau misalkan keseimbangan itu terjadi ketika I sama dengan S kan gitu ya di dua sektor. Gitu. Jadi sehingga ini sebetulnya nanti kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antara investment saving ini di pasar barang gitu kan ya. Bagaimana hubungan antara rate of interest atau tingkat suku bunga nanti hubungannya dengan pendapatan itu seperti apa. Sehingga bagaimana nanti kurva IS ini terbentuk gitu kan diderivasikan dari variabel-variabel interest rate dan Y-nya tadi ya pendapatannya. Oke, itu ya pengantarnya sebentar. Oke. Nah, oke. Ini definisi dulu ya. Kita coba definisi dulu.
IS curve atau kurva IS itu adalah suatu gambar, sebuah gambar ya yang menunjukkan kombinasi antara R itu di sini adalah rate of interest, tingkat suku bunga, ya, dan Y pendapatan di sini ya pendapatan. That result in goods market equilibrium. Jadi yang menghasilkan keseimbangan di pasar barang, gitu kan ya. IS curve itu adalah di pasar barang. Dengan dia karena dulu mungkin ya di klasik kan Anda ada pasar barang, ada pasar uang kan, pasar itu. Jadi kalau IS ini khusus di pasar barang, tidak berhubungan dengan di pasar uangnya, gitu kan ya. Walaupun misalnya ini bukan classical dikotomi sebetulnya yang ini, yang IS dan ILM ini. Sekali lagi kita harus mengingat kembali bahwa di Keynesian itu pasar barang dan pasar uang itu saling berinteraksi, tidak seperti di klasik ya, yang itu ada terjadi classical dikotomi bahwa antara pasar uang maksudnya variabel-variabel real dan variabel-variabel nominal itu tidak berhubungan kan di klasik. Nah, sementara nanti sebetulnya walaupun ini kita berbicara kurva IS ini di pasar barang, ini ada satu variabel yang menghubungkannya gitu kan ya, yaitu adalah variabel R ini dan Y-nya ini kan ya. Karena si R ini nanti di pasar uang pasti akan sangat ada gitu kan R gitu kan ya seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya ini ada actual expenditure dan plan expenditure. Jadi istilahnya keseimbangan itu terjadi ketika actual expenditure sama dengan plan expenditure-nya. Jadi full employment itu di situ, gitu kan ya. Yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh kita bahwa AE atau aggregate expenditure itu sama dengan C plus I plus G. Nah, itu ya. Tapi itu tidak lain adalah ketika akan seimbang ketika I sama dengan S ya, yang kemarin itu I sama dengan S, di mana artinya ketika terjadi keseimbangan, actual expenditure-nya, si output-nya, gitu kan, ini akan sama dengan expenditure yang direncanakan. Gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi investment, misalkan ya, actual expenditure-nya berapa, si output-nya misalkan dihasilkan dari hasil investasi itu, oh iya plan expenditure-nya dia berapa, gitu kan, itu sesuai sama dengan, gitu ya. Ini kondisi. Ini sekali lagi asumsi ya, asumsi. Walaupun memang di perekonomian agak susah ya mencapai actual expenditure sama dengan plan expenditure karena kita bukan di akuntansi ya. Kalau di akuntansi pasti harus balance gitu kan ya. Tapi kalau di ekonomi enggak gitu kan ya. Tapi ini asumsi. Kemudian the equation for the ES curve is, ini coba kita ini ya. Ini yang kita gunakannya di sini adalah Y sama dengan C, ini YD, itu adalah YD sebetulnya ini ya, Y dikurangi T, gitu kan ya, ini kan YD ya. Kemudian plus I, ini fungsi dari suku bunga, ya berarti dia endogen di sini. Kemudian G-nya dia eksogen, ya. Ini sudah dijelaskan minggu lalu beda endogen sama eksogen dalam persamaan ini, ya. Dan ini bagaimana kita sekarang akan menurunkan kurva IS-nya, ya. Bagaimana kurva IS ini diturunkan? Ini E-nya ini adalah expenditure-nya, Y-nya adalah pendapatan, ya. Ini adalah suku bunga, ya. R ini suku bunga dan ini adalah pendapatan. Oke. Nah, ini adalah kondisi yang tadi, keseimbangan yang terjadi, expenditure sama dengan Y-nya, gitu kan ya. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Urutan-urutannya coba perhatikan dulu. Bentar, ini saya matikan dulu yang saya ngedit sebentar. Oke, yang kelihatan. Oke, ya C plus I plus G ya, ini 3 sektor yang digunakan ya, karena nanti kaitannya dengan kebijakan fiskal. Oke. Bentar, kenapa tidak mau? Oke, nah ini polanya seperti ini dulu, gitu kan ya. Misalnya kita di sini ada kurva perpotongan Keynesiannya kan di sini ya, yang atas ini perpotongan Keynesiannya, gitu kan ya.
Nah, ini terdiri dari ini expenditure-nya dan ini adalah pendapatannya. Nah, asumsikan misalnya keseimbangan terjadi di sini, gitu kan ya, maka ini akan menghasilkan Y1 kan di sini. Nah, kemudian pada saat Y1 ini misalnya ditentukan bahwa rate of interest-nya atau suku bunganya adalah di R1 dengan kita langsung turunkan ke bawah gitu kan ya. Kan biasanya kalau dulu di sini kan persamaan saving ya biasanya di bawah gitu kan ya, kita nggak pakai itu. Ini ke bawah adalah Y1 sama kita tarik. Kemudian seandainya sekarang misalnya R-nya turun. Ya. Jika R turun, jika ini ke R2 misalnya, jika R-nya turun, suku bunga turun ke R2, maka kita lihat di sini investasi akan naik ya. Coba bayangkan. Jadi kalau misalnya suku bunga turun, maka investasi akan naik. Kira-kira mekanismenya seperti apa ya? Ada yang bisa menjelaskan dulu nggak? Mekanisme sampai kenapa ketika suku bunga turun investasi naik, mekanismenya kira-kira seperti apa ya? Coba, saya mau dengar dulu deh sebelum kita lanjutkan. Coba siapa yang mau berkomentar? Jadi bagaimana mekanisme antara R dan I ini? Mengapa ketika suku bunga turun investasi naik gitu? Coba. Boleh coba jawab, Bu? Boleh. Ya, karena ketika suku bunga turun itu menjadi apa ya? Menarik masyarakat untuk meminjam uang ke bank gitu. Nah, uangnya itu untuk diinvestasikan misalkan melalui reksadana atau saham dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang oke. Kalau sekarang misalnya Anda Riki nih memakai persamaan dari agregat expenditure, kira-kira mekanismenya seperti apa? Menjelaskan hal ini. Kalau tadi kan oke, ini kalau suku bunga turun, orang akan lebih suka investasi gitu. Itu mekanismenya seperti apa sih sebetulnya? Coba. Ingat bahwa investasi sama dengan S ya, I sama dengan S ketika keseimbangan. Coba dari situ awalnya. Coba yang lain. Coba siapa sekarang? Coba. Devi, mana Devi? Ada Devi? Halo Devi. Ini kita harus paham dulu ya. Loh, kalau misalkan R turun, investasi naik, kenapa ya kira-kira gitu? Jadi kita harus bisa menganalisis. Jadi jangan hanya tahu bahwa tingkat suku bunga turun, investasi akan naik, tapi kita harus paham. Oh iya ya, mekanismenya seperti apa ya? Kok bisa gitu kan? Ketika ini turun, investasi naik gitu. Ceritanya apa di balik itu? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira? Selain Ricky tadi, coba yang lain. Ada? Coba saya lihat yang lain. Coba Fahrani. Mana Fahrani? Coba Fahrani. Coba jelaskan mekanismenya seperti apa. Halo Fahrani. Halo Ibu.
Ya coba jelaskan mekanismenya seperti apa sih? Coba melalui persamaan itu aja, persamaan yang barusan. Yang C plus I itu. Coba. Maaf Ibu, Farah belum paham. Belum paham? Coba ada yang lain yang mau berkomentar nggak? Coba. Ada nggak? Kan ini ya, coba kita lihat. Kita kan tahu bahwa ini C, aduh kok ini juga nggak ini ya. Udah lama nggak pada pakai ini, udah setahun. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan kok, Bu. Kelihatan? Iya. Kelihatan ya? Coba saya ganti yang biru deh. Iya Bu. Nah ini nih, lihat jelas. C plus I, gitu kan? Sama dengan C ini plus F. Ini kita yang gampang aja ya, yang dua vektor. Ini kan hilang nih, gitu kan? Kemudian ini I sama dengan F, gitu kan ya? Nah sekarang kita tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga dulu deh, itu adalah ke S ya, ke saving ya. Kita tahu sendirilah di kehidupan sehari-hari kita bahwa di ketika nabung misalnya, ketika nabung kan itu ada bunga di situ ya. Bank Indonesia menetapkan bunganya berapa misalkan, atau setiap bank misalnya dia menetapkan bunga tabungannya itu berapa gitu kan ya, seperti itu. Tapi biasanya Bank Indonesia kan menetapkan juga ya bunganya berapa. Nah kemudian, ini kan ini merespon merespon bunga kan di sini. Ketika kita menabung itu akan merespon bunga. Jadi coba kalau sekarang tabungan ya, saving nih. Ketika misalnya kita tahu misalnya ya, walaupun ini sebetulnya tidak berlaku utuh ya. Ketika suku bunga diasumsikan akan turun, misalkan ya, oke Bank Indonesia menetapkan bahwa suku bunga harus turun, misalnya. Suku bunga harus turun. Kira-kira orang yang nabung itu akan senang atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Jadi kalau misalkan dia enggak senang nabung, dia mau nyimpan enggak uangnya di bank kalau suku bunganya turun? Enggak. Oke. Karena R-nya turun, gitu kan ya, maka otomatis di sini kan si savingnya turun juga kan ya? Iya. Nah, sementara kita lihat di sini bahwa full employment itu terjadi ketika I sama dengan F. Berarti kalau di sini turun itu lari kemana kira-kira? Kan ini suntikannya nih, ini bocorannya nih. Ini suntikannya. Jadi kalau yang ini bocor nih, berarti lari kan? Kalau air mengalir gitu kan, ada yang bocor gitu kan, berarti kan dia akan nyari tempat yang lain kan? Benar nggak? Oke, berarti dia dikompensasi, si yang bocoran itu kemana dia mengkompensasinya? Investasi, Bu. Investasi. Jadi ketika misalnya si R ini turun, otomatis perilaku masyarakat, gitu kan, dia savingnya akan turun, gitu kan. Nah, si saving turun ini lari kemana? Kan tetap uangnya ada, gitu kan. Nah, maka karena dia tidak menguntungkan, dia simpan di saving karena suku bunganya rendah, atau istilahnya return bagi dia rendah, gitu kan ya, maka dia akan mengkompensasi penurunan suku bunga ini dengan dia meninggalkan saving, mengurangi savingnya, kemudian dia convert ke investasi, gitu kan, sehingga ketika ini turun, maka investasi adalah naik, gitu kan ya.
Oleh karena itu, maka mengapa tadi pertanyaannya ketika R turun, maka investasi naik kan gitu. Jadi mekanismenya melalui savingnya dulu. Gitu ceritanya ada cerita di balik itu. Jadi tidak tiba-tiba bahwa ketika suku bunga turun kemudian langsung akan menaikkan investasi, enggak, tapi ceritanya berada di sini dulu. Gitu ya. Jadi mekanismenya melalui saving dulu. Otomatis orang akan malas megang uang kan, maksudnya megang uang gitu kan ya. Ketika misalkan si saving itu diambil, permintaan uang berarti di situ naik gitu ya permintaan uangnya gitu kan ya, maka dia akan dikonvert ke investasi gitu. Ya begitu ya. Jadi nanti ini akan sangat terlihat nanti bagaimana mekanisme antara suku bunga dan investasi ini nanti sebetulnya di pasar uang akan terlihat gitu ya. Bagaimana misalnya nanti ketika misalkan penawaran dan permintaan uang itu akan mempengaruhi nanti tingkat suku bunga gitu ya. Oke. Ya itu ya. Jadi itu mekanismenya ya. Itu sederhana sih sebetulnya. Jadi tapi kita harus paham gitu ya. Walaupun sederhana harus paham. Kalau enggak ini loh kok gimana mekanismenya gitu, enggak tahu ceritanya gitu. Oke ya. Oke baik. Sekarang kita coba lagi ke yang tadi ya. Tadi mana sampai sini. Oke. Jadi ini ya, kita coba kembali ke sini. Tadi jadi suku bunga turun, investasi akan naik. Nah, kita lihat di sini nih. Berarti kan ada kenaikan investasi sebesar delta I. Ya. Ingat kemarin di multiplier ya. Jadi kita pakai konsepnya multiplier yang ini ada delta I ini. Oke. Jadi ketika misalnya ada kenaikan investasi sebesar delta I gitu ya, maka kurva agregat expenditure-nya itu kan naik lagi kan ke sini nih. Ya, yang merah ini. Jadi E sama dengan C plus I R2 sekarang suku bunganya adalah di R2 ya, lagi. Gitu. Jadi penurunan suku bunga di sini ceritanya akan meningkatkan investasi sebesar delta I gitu kan ya. Kemudian karena ada penambahan investasi ini, maka akan meningkatkan agregat expenditure-nya. Itu kan seperti itu. Itu ceritanya. Nah, karena agregat expenditure naik, gitu kan ya, maka keseimbangan baru kan ada di sini nih. Keseimbangan baru di sini, maka karena ini meningkat, ya, si agregat expenditure, maka Y2 juga meningkat. Y meningkat menjadi Y2. Ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah nih. Ke bawah Y2 ya. Ke sini. Kemudian nanti nah, inilah yang dimaksud dengan kurva IS. Jadi ditarik hubungan. Jadi kurva IS ini yang tadi sempat di awal bagaimana hubungan antara rate of interest-nya atau tingkat suku bunga dengan pendapatan di pasar barang gitu ya. Ini bagaimana menurunkannya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi dicerita di balik kurva IS itu seperti ini. Gitu. Ya, ceritanya seperti ini. Bisa dipahami ya kira-kira? Nggak ada kesulitan ya? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Kebalikannya sih sebetulnya kalau misalkan sekarang kebalikannya coba saya ingin Anda kebalikannya sekarang. Jadi kalau sekarang suku bunganya naik, coba bagaimana ceritanya ke gambar ini? Coba Anda buat dulu ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, nanti bisa pakai kertas aja nanti di ini ya, diperlihatkan. Nanti akan saya cek. Coba sekarang kasusnya adalah kalau misalnya
R-nya yang naik, bukan turun sekarang. Jadi ceritanya ke gambar ini seperti apa? Gambarnya akan menjadi seperti apa? Coba. Coba dikerjakan dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit deh. Coba dikerjakan dulu ya. Oke, ada yang udah selesai belum? Coba saya stop share dulu ya, coba. Nanti Anda yang share. Oke, sudah ya 5 menit. Coba sekarang saya mau lihat pekerjaannya. Bentar, saya lihat. Ada Farik, mana Farik? Halo Farik, mana Farik? Ya, Bu. Oke, coba Farik. Pekerjaannya mana Farik? Ini Bu, kelihatan nggak ya? Belum kelihatan. Oke, coba. Kelihatan, udah kelihatan. Ah, kenapa kurva IS-nya begitu ya? Coba jelaskan. Coba dijelaskan. Bagaimana bisa begitu kurva IS-nya? Kan tadi kata Ibu tingkat suku bunganya turun ya, Bu. Pada hal ini berarti mekanismenya mungkin sekarang suku bunganya naik. Oh, naik. Di kasus sekarang suku bunganya naik. Ya. Oh ya, tingkat suku bunganya naik sehingga masyarakat berusaha buat saving, buat nabung gitu, Bu, sehingga S-nya naik, Bu.
Kemudian I-nya gimana I-nya? Nah itu saya masih belum ngerti, nggak tahu ikut naik apa jadi turun. Coba. Kan kebalikannya. Jadi kalau misalnya, berarti turun ya Bu. oke, investasinya turun. Terus coba gambarnya lihat. Tunggu sebentar ini kameranya. Coba. Itu apa kalau turun di apa gambar, naik itu di situ? si dari R1 ke R2 yang di kurva atas turun Bu, karena itu yang kurva yang ada government-nya yang Bu. Kalau yang kurva di bawahnya jadi naik Bu. Jadi naik. R-nya jadi naik ya? Atau salah Bu? Kan awalnya R2. R1-nya di bawah ya, sebelah kiri. Oke, cukup ya. Oke, Farid cukup. Tapi Farid belum tepat ya jawabannya ya. Iya Bu. Oke, bentar. Saya ya coba yang lain. Farid. Sekarang ada Dia. Mana Dia? Coba Dia, coba saya lihat pekerjaannya. Ini sebetulnya masih menderivasikan ya, menderivasikan dari kurva IS. Mana Dia? Halo Dia, mana Dia? Dia? Hadir enggak Dia? Oke, Dia nggak hadir. Halo Ibu. Oke, Maaf, ini saya lagi di luar, nggak megang kertas, Bu. Lagi di luar di mana maksudnya? Lagi di luar nganterin nenek. Oh, jadi nggak Jadi saya cuma ngedengerin aja dari tadi, Bu. Maaf. Oh, oke. Oke. Ya. Oke, deh coba kita bahas ya. Coba kan tadi kasusnya ketika R-nya turun ya. Kelihatan ya? Oke. Oke ya, jadi sekarang kita akan buatnya dalam tiga grafis ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini yang merah. Bentar. Oh ini deh nanti. Ya. Kita buat lagi sebelah sini. Mekanismenya biar terlihat jelas. Oke ya. Nah, ini kita lihat. Nah. Oke, kita lihat dulu ya sebentar di sini kan. Yang pertama adalah fungsi investasinya ya di sini. Kita ini gambar A. Ini adalah fungsi investasi, ya. Nah, misalnya investasi ini kan responnya terhadap suku bunga ya, merespon suku bunga. Awalnya misalnya ditetapkan bahwa R1 misalkan di sini, aduh, ini bentar ya, lalu ngepet. Oke. Misalnya kita tetapkan dulu di sini nih di R1 ya. Ini adalah R1. Di sini R1 awalnya di sini. Ya.
Nah, kemudian kita di sini punya gambar E sama dengan Y di sini ya. Di sini E sama dengan Y, di sini adalah E-nya, di sini adalah Y-nya. Ya. Nah, pada saat R sama dengan R1 ini, bukan R sama dengan 1 ya, maksudnya ketika di R1, di sini titik ini, kita kan punya keseimbangan di sini. Ya, keseimbangannya di sini. Ini adalah keseimbangan di sini. Berarti ini adalah Y1 kan? Betul ya? Y1. Gitu. Ketika Y1, misalnya ya, kita tarik garis ke sini. Kan ya, di sini kan R1 juga ya di sini. Ini adalah kurva IF, sebentar saya lupa di sini adalah sebentar. Ini adalah perpotongan kinesiannya di sini ya. Ini adalah perpotongan kinesiannya dan ini adalah yang C adalah kurva IF-nya. Nah, ini kurva IF ya. Nah, ini berarti kan sama ya R1. Suku bunga ketika R1. Itu kan ya? Nah, oke. Kita tarik ke sini ke bawah, ini yang tadi ya, yang seperti tadi. Berarti kan di sini adalah posisinya adalah Y1 kan? Nah, Y1 kan di sini. Makanya kita tarik ke sini. Oke lah, kita dapat titik ini kan. Di Y1 ini dengan tingkat suku bunga R1 adalah titiknya di sini. Ya, titiknya di sini. Nah, sekarang kan kita mengasumsikan bahwa tadi tingkat suku bunga ini adalah naik kan? Berarti dari R1 ke R2 ini terjadi kenaikan ya. Ini posisinya naik. Kalau tadi kan di contoh pertama turun ya. Ini naik nih. Berarti kita naik nih dari R1 berarti ke atas ya. Nih di sini coba biar beda. Kita pakai yang merah. Ini adalah R2. Berarti kan titiknya di sini nih R2. Ya. Ini R2. Nah, kita tahu bahwa kalau tingkat suku bunga naik, maka investasi akan naik apa turun? Turun. Turun ya, investasi akan turun. Oke, kita lihat di perpotongan kinesian sekarang. Kalau investasi turun, maka kurva yang ini kan C plus I plus G lah, gitu ya. Ini. Atau misalnya AE sama dengan C plus I plus G sama aja di situ ya. Nah, sekarang kalau misalnya investasinya turun, I-nya turun, maka kurva ini, misalkan ini adalah kurva A, maka kurva B-nya, pergerakannya akan ke bawah, akan ke atas? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Ya? Ke bawah, Bu. Oke. Ini kan turun ya. Ini sebesar berapa? Sebesar delta I. Gitu kan ya, turunnya. Diturunkan di sini. Sekarang titiknya kita lihat. Perpotongannya ada di mana? Ya, perpotongannya sekarang ada di sini kan? Ya. Bergesernya ke kiri apa ke kanan sekarang? Ke kiri, Bu. Ke kiri ya, karena berkurang. Ya. Kalau di awal ini Y1, nah ini Y2 tuh di sini. Nah ini Y2. Kita tarik lagi ke bawah. Nih, tarik ke bawah, berarti di sini adalah Y2. Gitu kan? Nah, pada saat di sini Y2, berarti kan suku bunganya suku bunga R1 atau R2? R2. R2. R2-nya di sini tetap sama. Kita dapatkan titiknya di sini kan? Betul ya? Itu. Coba sekarang akan kita tarik. Nah, sama enggak? Sama, Bu. Enggak? Sama, Bu. Nah, jadi
baik naik ataupun turun karena ini baru menderivasikan kurva IS ya, maka grafisnya tetap sama gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan siapa Rafiq ya tadi tuh, kalau Rafiq Farik Farik ke sebelah sini berarti belum tepat ya Farik ya. Iya Bu. Jadi karena yang dilihat perubahannya kan di sini dari Y1 ke Y2 ini turun nih. Ini turun ke sini gitu ya. Walaupun dia dari Y1 ke Y2 gitu. Tapi turun ya yang terjadinya. Begini ceritanya. Ya, itu ceritanya tuh ya. Gitu. Jadi begini ceritanya. Jadi nanti kalau misalkan ini kita mau tarik misalkan ya, ini juga sama sih nanti jadi begini. Jadi fungsi investasinya seperti ini. Gitu ya. Oke, jelas ya? Saya kira jelas ya. Jadi menurunkan kurva IS itu sama aja sih sebetulnya, baik pada kondisi EM-nya naik atau turun, hasil akhirnya pasti akan sama. Gitu, karena ini menunjukkan bagaimana hubungan antara interest rate dan pendapatan di pasar barang. Itu ya, itu intinya. Oke. Baik, saya kira ini kita cukup ya, udah paham semuanya. Sekarang coba kita akan share lagi. Nah, kayak tadi sih sebetulnya ini kita udah bahas ya. The ES curve is negatively slope ya tadi ya. Kurvanya negatif seperti kurva permintaan. Jadi slope-nya negatif. Jadi intuisinya apa? Katanya a fall in the interest rate motivates firms to increase investment spending. Jadi kalau misalnya suku bunganya turun, gitu kan ya, akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran investasinya, gitu kan ya, which drives up to planned spending, gitu kan. Jadi sama tadi asumsi di awal bahwa aktual spending sama dengan planned spending-nya, ya. Nah ini kita sudah tadi ya. Nah kalau ini hubungannya sebetulnya dengan yang tadi. Ya tadi sudah dijelaskan ya, ini saving ya. Jadi oh iya savingnya menjadi menurun yang tadi sudah saya jelaskan ya. Sehingga nanti akan meningkatkan investasi gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita ke kasus sekarang secara empirisnya. Gitu ya. Secara empirisnya bagaimana kalau misalnya ada shock misalkan. Shock itu perubahan-perubahan gitu ya dalam perekonomian biasanya disebut shock gitu. Baik misalkan nanti ada perubahan yang meningkat atau ada perubahan yang menurun gitu ya. Nah misalnya di sini perubahan itu terjadi di sisi fiskal itu dari G dan P gitu kan ya. Dan kita tahu sendiri bahwa dari minggu lalu ya diskresi kebijakan kan bisa melalui G atau P gitu kan ya. Nah di sini kita coba akan melihat bagaimana ketika kita menggunakan kurva IS ini, gitu kan ya, kebijakan fiskal ini mempengaruhi kurva IS. Gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau nyoba dulu nggak? Ada yang mau nyoba dulu nggak? Bagaimana perubahan kurva IS-nya? Nggak ada yang berani. Coba sekarang kita lihat bagaimana perubahan kurva IS akibat ada shock di government expenditure. Ada perubahan di government expenditure ya. Nah ini sama dengan yang tadi ya. Ada perpotongan Keynesiannya yang atas.
penggambarannya sama seperti ini. Ini kan IS pertama nih ketika ini ya. Oke. Ini kondisi normal ya, belum ada shock di sini. Nah, sekarang ada shock. Shocknya itu adalah melalui peningkatan government expenditure. Nah, nature-nya gitu kan ya, alamiahnya dari peningkatan G gitu kan ya, maka akan meningkatkan Y kan, akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, sehingga kita bisa melihat nih, ketika misalnya awalnya ada di sini ya, ini E awal, yang pertama ini di G1, kemudian ini meningkat ke yang merah ini ya, ini G2 karena ada tambahan sebesar delta G, ada shock gitu ya. Nah, sehingga mengakibatkan yang tadinya pendapatan di Y1 ya, ini meningkat ke Y2 di sini. Gitu ya. Ini ke Y2. Di bawah juga sama, itu kan ke Y2. Nah, hanya saja gitu, coba agak sedikit berbeda ya karena kita tidak memasukkan tadi di persamaan investasinya. Nah, oleh karena itu gitu ya, perubahan di delta G gitu ya, yang awalnya si pendapatan Y1 ya, karena ada delta G, maka kan ini berubah ke Y2 ya. Maka ternyata gitu ya, dengan tingkat suku bunga yang sama kan ya, maka ternyata peningkatan dia itu akan mengubah kurva IS ke sebelah kanan. Nih, ke sebelah kanan. Gitu. Ya. Jadi ini harus dibedakan dengan kurva yang tadi di awal. Kalau yang kurva tadi di awal itu bagaimana caranya kita menurunkan kurva IS sehingga terbentuk kurva IS, itu ya, itu harus dicamkan. Nah, kalau kurva yang ini adalah kita ingin melihat bagaimana perubahan kurva IS akibat adanya perubahan di variabel di agregat demand-nya. Gitu. Nah, variabel yang berubahnya apa? Ini adalah perubahan di G. Dengan mengasumsikan si R-nya sama kan? Karena tadi kita asumsinya bahwa R-nya tidak berubah kan di awal. Jadi yang hanya berubah itu adalah di G-nya. Nah, sehingga kita bisa melihat seperti ini perubahannya. Jadi kalau G naik, maka akan mengubah kurva IS ke sebelah kanan. Gitu. Karena apa? Berubah ke sebelah kanan. Karena Y-nya meningkat ke Y2. Begitu. Sama pula misalnya, kalau misalnya instrumen yang dipakainya adalah pajak misalnya. Kalau pajak, kira-kira akan bergerak ke sebelah kiri atau ke kanan IS-nya? Coba. Kalau pajak yang naik, IS-nya akan ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, Bu. Kiri, Bu. Kanan kiri. Coba Dava kiri. Kiri, Bu. Kenapa Kiri, Dava? Bu. Kiri. Kenapa Dava? Coba saya tanya Dava dulu. Kenapa kiri? Nggak tahu deh, Bu. Aku cuman jawab kiri, Bu. Kenapa? Bu, ingin coba menjelaskan? Saya coba Fadil, gimana? Karena apabila pajak ditingkatkan, maka insentif untuk berinvestasi menurun. Kemudian? Sehingga akibatnya lebih sedikit jumlah yang ingin berinvestasi, maka kurvanya bergeser ke kiri. Ke kiri. Y dulu nggak? Berubah dulu nggak Y-nya? Belum tentu juga, Bu, karena apabila misalnya pajak makin tinggi, bisa saja government meningkatkan spending-nya. Tapi kan belum tentu semuanya dijadikan spending juga. Oke. Coba lihat di sini ya. Ini coba lihat dulu. Instrumen fiskal itu adalah G dan T. Nature-nya sekarang. Kalau G itu, kalau misalkan G naik, akan meningkatkan atau menurunkan? Itu dulu. Kalau G naik, maka bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan, naik berarti kan ya? Iya. Ke Y. Y-nya naik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pajak itu meningkatkan atau menurunkan pendapatan? Nature-nya nih. Oh, secara model ya. Meningkatkan. Meningkatkan. Kalau pajak naik, meningkatkan atau menurunkan pendapatan? Menurunkan. Menurunkan, Bu. Menurunkan dong. Nggak menurunkan di sini. Oh, ke Y maksudnya, kirain ke G. Ya, mau menurunkan. Ke Y. Di sini kita sudah tidak berbicara lagi investasi karena bukan menurunkan kurva IS, ini bukan. Bicaranya pasarnya.
pasar barangnya. Berarti kalau ada pajak, berarti pendapatan turun. Turun, Bu. Oke, begitu ya. Jadi kebalikannya, jadi instrumen yang dipakai itu kebalikannya kalau pajak. Kalau G naik, Y akan naik, ya. Tapi kalau misalnya pajak yang naik, maka Y akan turun. Gitu kan ya, jadi berkebalikan tuh. Jadi kalau misalkan tadi ini misalnya di kebalikannya, jadi kalau misalkan tadi posisinya di Y2 misalkan ya, akan turun ke Y1 misalkan sebesar Y1, maka bergesernya akan ke sebelah kiri kalau pajak yang naik, kecuali kalau pajaknya turun ya. Kalau pajak turun baru bergeser ke sebelah kanan gitu. Dan kemudian kalau misalkan di G, kalau misalkan G-nya turun maka akan bergeser ke sebelah kiri gitu. Coba Bu ya. mau bertanya? Ada nggak model yang menjelaskan hubungan antara T dan G atau itu diasumsikan saja? Bukan diasumsikan, kita pasti menggunakan persamaan ini kan, tetap menggunakan persamaan E sama dengan C plus I plus G yang ini. Oke ya, ini kita menggunakan Y ini ya, gini. Coba. Bentar ya. Ini bukan berarti gini, mungkin ya yang saya tangkap dari pemahaman Fadil nih. Jadi kalau misalnya pajak dinaikkan, menurut Fadil itu oke, pajak dinaikkan berarti pemasukan ke negara naik gitu ya? Ya kurang lebih gitu Bu. Ya, oke, ini berbeda ya, berbeda. Coba ya kita lihat. Ini bukan berbicara tentang apa namanya keanggaran, enggak ya? Enggak. Kita enggak ke situ ya. Kalau di kurva ISLM ini, tapi kita menggunakan sekali lagi instrumen apa namanya pajak dan government expenditure ini kaitannya dengan agregat demandnya ya, agregat expenditure-nya. Jadi kalau misalnya tadi kan misalkan ini Y sama dengan AE ya, gitu ya. Ini Y sama dengan AE. Nah, Y sama dengan AE ini tidak lain adalah C plus I plus G kan? Ya, ini AE adalah C plus I plus G. Oleh karena itu, karena AE ini sama dengan C plus I plus G, maka karena di sini Y sama dengan AE, maka C plus I plus G ini juga sama dengan Y, gitu kan? Paham ya? Oke. Nah, kalau misalkan kita seperti ini, C plus I plus G ini kan dari sisi suntikannya ya. Suntikannya, paham ya suntikannya ya? Injection-nya. Nah, ini C plus I plus G. Ini kalau 3 sektor ya. Nah, berarti di sini ada, kalau misalkan ini sama dengan C plus F plus T. Ingat ya, di sini C plus F plus T. G adalah suntikannya, ya. T adalah bocorannya kan? Gitu ya? Iya, Bu. Kelihatan. Oke, maka ini kita coret. Ini kita coret, gitu ya. Maka keseimbangan terjadi I plus G, di sini F plus T. Ya, keseimbangan terjadinya seperti ini. Nah, dalam hal ini, misalnya ya, ketika tadi pertanyaannya, loh, kenapa kalau misalkan pajaknya, apa namanya, pajaknya naik, kalau Fadil maka ini akan memasukkan ke G, gitu kan ya, gitu kan, seperti itu. Nah, kita lihat di gambar ini. Ibu, maaf nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Iya, Ibu, kurang terlihat. Iya, Bu, nggak kelihatan. Iya, Bu, tidak nampak apa-apa. Oh gitu ya? Aduh, gimana tuh? Banyak putih, Bu. Tapi nanti saya dengar Bu teorinya ya. sama aja Bu, biar Paham teorinya ya? Oke, jadi Ya, cuman yang lain gimana? Takut kurang jelas. bisa ya, bisa diikuti ya. Ibu tadi suntikan itu ya apanya Bu? S-nya ya, apa I-nya? Ya, I plus I dan G ya, suntikan itu bocoran itu kan saving dan tax. Oh iya Bu. Oke, dan kita tahu bahwa tax itu dalam konsep agregat demand atau agregat expenditure
itu pasti dia sifatnya akan mengurangi Y, betul nggak? Coba tadi kita lihat. Di persamaan yang tadi deh, di awal. Bahwa untuk T saja, bentar, itu adalah Y min T, gitu kan ya? Pajak. Mengurangi konsumsi, gitu kan? Ingat nggak, ini di pengantar nih, masih di pengantar dulu. Ingat nggak bahwa pajak itu dia alamiahnya akan mengurangi kan? Iya, Bu. Mengurangi pendapatan. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan persamaan ini, yang tadi ya, kita akan tahu bahwa si T itu sifatnya akan mengurangi Y. Ya, akan mengurangi Y gitu ya. Baik nanti dari sisi konsumsi akan terkurangi gitu kan ya, karena adanya pajak gitu kan ya, si disposable income-nya akan berkurang gitu kan ya. Nah, kita tidak berbicara pemasukan negara di sini karena bicaranya adalah agregat expenditure, pengeluaran di sini. Gitu ya. Jadi ketika T-nya naik, maka pasti akan mengurangi Y. Jadi kalau misalkan tadi Y-nya misalkan turun, ya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan, oke, bentar. Nggak kelihatan lagi ya. Ini pada kering ininya, markernya ya, bentar. Pada kering. Kelihatan ya? Kelihatan? Masih belum, Bu. Atau gimana atau ya? Iya. Sebentar atau apa? Coba yang hitam deh. Jelas nggak? Jelas kali ya hitam ya? Ya lumayan, Bu. Oke, coba. Oke, yang ini. Ya. Ini adalah T, ini adalah Y. Ya. Ini yang kurva IS-nya, ini R, ya. Dan ini Y. Karena kurva IS itu sekali lagi bagaimana menghubungkan antara rate dan Y. Rate of interest maksud saya, rate tingkat suku bunga dan pendapatan. Nah, sekarang ini misalkan posisi awal, misalkan ini adalah E1 misalnya ya. Ini adalah E1, di mana ini adalah Y sama dengan E di sini ya. Di sini adalah E1. Nah, sekarang kalau tadi kita melihat bahwa misalnya, bentar, saya turunkan ke bawah dulu ya. Ya. Ini adalah R-nya pada R tertentu gitu kan ya. Oke, ini kita dapat IS1, IS1 ya, IS1. Nah, sekarang kita tahu bahwa misalnya shock yang terjadinya adalah di perekonomian gitu ya, adalah penaikan pajak. Dan kita tahu tadi bahwa kalau pajak naik, maka itu akan mengurangi pendapatan kan? Ya. Maka misalnya yang tadinya di sini adalah Y1, kan? Karena ada delta T naik. Ini delta T naik ya, tapi ininya turun ya. Maka ini E2-nya turun kan, karena ada delta T yang naik. Nah, maka di sini kan, maka ini Y2 di sini kan, turun dari Y1 ke Y2. Oke. Nah, sekarang dengan tingkat suku bunga yang sama, karena shocknya bukan di suku bunga, ya, karena kita bukan di pasar uang, jadi yang berubah-ubahnya, ya, itu bukan suku bunga, tapi variabel di expenditure-nya, gitu ya. Maka ini berubah jadi IS2. Jadi bergerak ke sebelah kiri. Gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya, kecuali kalau misalkan teksnya naik, misalnya ya, si teksnya naik, atau misalkan government expenditure yang naik, ini kan bergeraknya ke sebelah kiri ya. Nah, misalkan ini E3. Ini ada shocknya adalah delta G yang naik, ya. Maka di sini, ya, ini adalah G3, ini naik ke sini,
ya. Berarti tadi mana? Kok ini Y1, ini Y2, ini Y3. Nah, berarti dengan tingkat suku bunga yang sama, nih, mengubah kurva IS-nya ke sebelah kanan. 3. Gitu ya. Ini kalau ada shock. Itu kira-kira. Ya. Jadi bagaimana mengubah-ubah kurva IS, misalnya ya, yang melalui kebijakan-kebijakan ini. Gitu. Nah, nanti Anda coba lihat ya, di bukunya Downburst ya, Downburst Fisher, coba cek ya. Perubahannya dia menurunkannya agak berbeda, jadi bukan berbeda ya, tapi memasukkan bagaimana posisi-posisi di luar di pasar barang gitu ya. Ada EDG, ada ESG, tapi coba kita lihat ya sekarang. Biar nggak lupa, saya masih ingat, coba saya buka dulu. Sebentar. Ini. Sebentar ya. Coba IS Group, coba. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ini yang coba nanti bisa Anda baca ya. Di rumah nanti pelajari di babnya berapa, ini di chapter 10 ya. Ini hubungan antara ISLM, ini nanti pendapatan gitu ya. Ini di sini ada di monetary-nya, di sini fiscal policy. Jadi dari sini adalah dari sisi pasar uang, dari sini adalah pasar barang gitu ya. Jadi yang menghubungkan antara pasar uang dan pasar barang itu adalah interest rate. Jadi kita kemarin belum belum bagaimana menghubungkan ya antara pasar uang dan pasar barang, karena kita masih parsial bahas dulu IS-nya apa, ILM-nya apa. Jadi nanti kita pasti juga akan membahas ini ya. Jadi bagaimana hubungan antara pasar barang dan pasar uang ini. Nah ini yang ini sama ya dengan yang kemarin, sebetulnya hanya beda simbol aja. Jadi Anda pokoknya jangan sampai bingung loh, kok ini begini ya. Sebetulnya intinya sama aja. Ya. Ini ya sama, jadi penurunan yang tadi ya seperti ini, hanya beda simbol aja yang ini ya, yang atasnya. Hanya saja di sini kalau yang ini Anda melihat gambar ini hanya ada yang berubah itu adalah si betanya ya.
Jadi si koefisiennya, jadi bukan variabel yang berubah, gitu ya, kalau yang ini. Jadi nanti perubahan ke kurva YS-nya juga sama kan seperti ini. Gitu ya. Tidak simetris gitu. Nah, berbeda kalau misalkan tadi yang berubahnya adalah misalnya G misalnya. Nah, ini akan seperti ini bentuknya. Sama ya bergeser ke sebelah kanan. Ini adalah oke LM. Oh, ini sudah masuk LM kalau di Donburs ya. Bentar. EDG, ESG mana ya sebenarnya? Oke, sini sepertinya. Oke, nanti sebetulnya ini ada di indeksnya. Oh, oke, bukan di sini berarti sebentar. Di bukunya. Tapi saya rasa di sini deh. Coba bisa nanti kita cari ya. Kok di buku ini nggak ada atau di buku yang lama ada ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kita cek lagi. Oke, tadinya saya mau memperlihatkan yang excess demand of good dan ya gitu ya, dan EDG dan ESG excess supply of good-nya gitu ya, posisi-posisinya itu. Tapi ternyata di Donburs-nya sama ya dengan di MenQ. Jadi kita coba di awal dulu kita pelajari secara parsial, baru nanti kita lihat ya apa namanya yang bagaimana ketika ISLM ini digabungkan gitu ya, dan kemudian ada shock-nya seperti apa yang akan terjadi di pasar barang dan di pasar uangnya ya. Oke, baik, sekarang kita coba ke LM-nya ya. Kenapa di sini? Oke, yang tadi ya, yang ini sudah kita bahas, yang ini. Nah, oke. Sekarang kita sudah mulai masuk ke LM-nya ya. Sebentar, ini sudah jam 11 ya. Kita mau sampai jam berapa ini? Nggak apa-apa, saya lanjutkan ke LM-nya. Masih pulsanya masih pada ada? Alhamdulillah masih ada, Ibu. Oke, baik ya. Saya coba sedikit aja deh ya. Sekarang coba kita setengah jam lagi barangkali ya. Karena nanggung, kita coba bahas LM-nya dulu ya. Oke, nah kalau tadi kita melihat sekilas ya di Donburs itu kan bagaimana hubungan antara pasar barang dan pasar uang, dan itu dihubungkan dengan tingkat suku bunga ya, dan interest rate gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba dilihat di pasar uangnya seperti apa. Nah, diasumsikan ya bahwa di pasar uang itu perputaran uang gitu kan, atau di sini adalah the supply of real money balance. Jadi keseimbangan itu terjadi ketika M per P ini ya sama dengan ini M-nya bar kan, ini P-nya bar. Artinya apa? Bahwa jumlah uang itu kan ditetapkan ya dengan harga yang ditetapkan juga, gitu kan ya. Artinya di sini akan terjadi keseimbangan real ya, yang tetap gitu kan ya, akan terjadi keseimbangan real. Karena apa? Karena di sini ditetapkan semuanya. Ini balance is fixed gitu ya. Kenapa misalkan M ditetapkan? Karena kita tahu misalnya bahwa ketika di suatu negara, ketika uang itu misalkan ditawarkan, penawaran uang kan ini money supply ya, itu kan ditentukan oleh Bank Indonesia, gitu kan ya. Jadi tidak serta semua orang bisa mencetak uang, gitu kan ya. Semua orang tidak bisa
membuat instrumen-instrumen yang lain gitu kan yang meningkatkan perputaran uang misalkan nggak bisa. Nah, sehingga makanya ini M-nya adalah dipagu gitu kan ya. M-nya ditetapkan. Gitu. Nah, kemudian si P-nya juga ditetapkan. Artinya walaupun misalnya si M ini dia eksogen sih sebetulnya, dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya. Akan tetapi penawaran uangnya itu adalah ditetapkan jumlahnya berapa gitu kan ya, dan tidak tergantung kepada variabel lain. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi Anda ya yang sudah, apalagi yang sudah ngambil moneter gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini ya, ini real money balance-nya, ini interest rate. Nah, oleh karena itu kurva dari penawaran uang itu adalah vertikal seperti ini. Kita tidak akan menemukan ya sepertinya dimanapun ya itu penawaran uangnya landai misalnya, tidak akan ada karena jumlah uang kan ditentukan oleh otoritas tertentu gitu kan ya di masing-masing negaranya gitu kan. Kalau Indonesia kan Bank Indonesia. Oleh karena itu ini dipagu namanya, jumlahnya segini misalkan, jumlahnya berapa gitu, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke LM curve-nya gitu ya. Nah, LM curve itu apa ya? Tadi kalau misalkan di YES curve itu adalah menggambarkan kombinasi Y dan R di pasar barang, gitu ya. Nah, kalau LM curve ini adalah kombinasi R dan Y to create the supply and demand for real money balance. Jadi, ya, jadi ini keseimbangan yang terjadi di pasar uang, gitu kan ya, di mana dengan kombinasi R dan Y ini akan menghasilkan supply dan demand, gitu ya, di real money balance-nya, gitu kan ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau tadi M per P pangkat S, subscript S, upper script maksudnya ya, yang S tadi, gitu ya. Nah, sekarang itu akan sama dengan M per P subscript itu ya, upper script di D, gitu kan ya. Jadi M per PS sama dengan M per PD, gitu kan ya. Gitu. Dengan dihubungkan oleh tingkat suku bunga dan pendapatan gitu ya. Nah, maka di sini karena tadi kan ini eksogen ya, untuk jumlah uang beredarnya eksogen, kemudian harga dari uang itu gitu kan ya, itu eksogen juga, maka MPD akan sama dengan MPS yang tadi. Ketika MPS itu adalah M bar dan per P bar itu akan sama dengan L fungsi dari R dan Y gitu ya. Mudah-mudahan Anda paham nih dengan bercerita. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penurunannya ya. Jadi dari derivasi dari kurva LM-nya. Nah, ini yang pertama adalah the market for real money balance-nya. Jadi ketika di sini M per P 1 gitu kan ya, ini kan penawaran uangnya ditentukan di sini awalnya. Di sini adalah LM curve-nya. Nah, di sini ini liquidity of money-nya, itu L ya. R merupakan fungsi dari R dan pendapatan. Oke, ini dengan R1 di sini, misalnya ditetapkan awalnya R1 gitu kan ya, ini kita punya titik di sini. Oke. Nah, ketika di sini yang terjadi, misalnya ya, ketika di sini naik ke Y2 pendapatannya, gitu kan ya, sini, maka akan mengubah ya si permintaan ke sebelah sini, ke sebelah atas. Ini liquidity of money-nya menjadi ke R. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini Y1 ini yang biru ya, yang Y2 yang merah. Awalnya ketika R1 ini ya, ketika pendapatannya Y1, kurvanya di sini ya, yang di sini. Nah, kemudian ketika pendapatannya naik, maka akan mengubahnya ke sebelah atasnya. Oke. Nah, sehingga kalau kita tarik garis seperti yang tadi di kurva IS gitu ya, maka
ini akan menaikkan ketika misalnya di sini misalnya si L ini naik ke sini yang tadi, maka akan meningkatkan tingkat suku bunga dari R1 ke R2 gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa menarik dari sini ke R2, masukkan ke kurva LM-nya di titik sini gitu kan ya. Maka akan menghasilkan garis seperti ini, dan inilah kurva LM-nya, liquidity of money-nya. Kira-kira Anda bisa paham nggak ceritanya di mana mekanismenya kalau di sini? Coba. Kira-kira paham nggak Anda bagaimana ceritanya? Kalau tadi kan ceritanya tingkat suku bunga akan meningkatkan, misalkan kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan saving ya, naik, turun. Nah, kalau ini gimana ceritanya? Kalau yang ini, di kurva LM ini, yang kalau lihat dari cerita ini, yang berubahnya R atau Y dulu? Coba diperhatikan. Coba. R dulu atau Y dulu yang berubah di sini? Y bukan ya, Bu? Y di sini yang berubahnya. Kira-kira kenapa Y yang berubah? Karena jika pendapatan naik, maka uang yang beredar juga naik. Nah, tepat ya, begitu ya. Jadi begitu. Jadi beda dengan yang tadi ya, ceritanya di kurva barang. Jadi kalau di sini kita asumsikan bahwa karena penawaran uang itu kan pasti dipagu ya, jadi pada tertentu gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada perubahan pendapatan gitu kan ya, pasti permintaan akan uang menjadi bertambah kan, gitu ya. Itu ceritanya di situ. Ya bayangkan aja oleh Anda, jadi kalau misalkan tiba-tiba Anda punya pendapatan banyak gitu kan ya, otomatis permintaan Anda untuk konsumsi segala macam gitu kan ya, pasti akan meningkatkan permintaan uang Anda gitu kan ya. Maka kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, akibat adanya kenaikan pendapatan ke Y2, maka akan mengubah permintaan uang ke arah sebelah atas ke sini. Nah, masalahnya ketika permintaan akan uang meningkat, maka diresponnya adalah dengan kenaikan tingkat suku bunga. Gitu kan ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak jumlah uang beredar gitu kan ya, kan instrumennya naikkan suku bunga gitu kan ya. Itu supaya orang nggak terlalu banyak dipakai uangnya gitu kan, biar investasinya ada kan gitu. Nah, maka tingkat suku bunga naik kan ke sini ke R2 gitu ya. Dan kalau kita misalkan tarik ke sebelah kanan, akan menjadi seperti ini. Itu ceritanya ya. Jadi coba Anda bisa bayangkan sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya ya, kenapa misalkan kalau pendapatan meningkat, permintaan uang meningkat. Coba diintrospeksi bagi Anda sendiri gitu kan ya, seperti itu. Tapi masalahnya sebetulnya gitu ya, kalau boleh jujur, ini karena teori ini kan banyak asumsi yang digunakan gitu kan ya, dan ini sebetulnya tidak selalu berlaku gitu kan ya, selalu berlaku di misalkan kita di developing countries misalnya, walaupun kemarin kita udah naik ya dari developing countries ke tingkat menengah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa jurnal misalnya ya, di situ ternyata hubungan antara saving dan interest rate, terutama untuk di negara-negara yang berkembang, sebetulnya itu relatif tidak sensitif sebetulnya. Jadi kalau misalkan, oh iya kalau pendapatan naik, berarti kan savingnya naik, turun atau naik gitu kan ya, itu nggak sensitif sebetulnya kaitannya dengan tingkat suku bunga. Karena coba bayangkan kita misalkan ya, untuk pendapatannya yang misalnya yang tadinya berapa, kemudian naik, karena infrastruktur di kita itu kan hampir misalkan di antara 200 juta misalkan penduduk Indonesia, 240 juta ya, itu misalkan yang dia sering berhubungan dengan sektor keuangan itu berapa gitu kan ya. Nah, sehingga apakah betul nggak kalau misalkan kalau di Indonesia sendiri
kalau suku bunga ini benar-benar respon terhadap savingnya itu sangat sensitif gitu kan ya. Nah kalau penelitian IMF misalnya ya menunjukkan bahwa ternyata enggak gitu kan ya untuk di negara-negara yang memang banyak sektor subsistennya gitu ya, karena memang ya tidak berhubungan dengan sektor keuangan gitu ya. Jadi barangkali ini juga kita harus melihat bijak gitu ya, bahwa misalkan ini tidak selalu berlaku sebetulnya dalam kondisi nyata, tetapi nature-nya seperti ini, dari sisi teori seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan nanti Anda menemukan, loh kok enggak ya ternyata misalnya secara empiris bahwa kenaikan pendapatan misalnya kok tidak direspon secara cepat gitu kan ya di sektor keuangan itu tadi gitu kan ya, karena memang karakter di berbagai negara itu berbeda gitu kan ya, dan terutama untuk negara-negara berkembang responnya tidak sensitif gitu ya, seperti itu. Tapi secara teori seperti ini ya panduannya. Oke, nah ini tadi ya memahami bagaimana memahami slope dari kurva LM-nya. Nah, di sini an increase in income rise money demand yang tadi sudah ini ya sudah kita bahas. Nah, since the supply of real balance is fixed, there is no excess demand in the money market at the initial interest rate. Ya. Karena tadi ya supply of real balance-nya ditetapkan ya, jadi supply-nya ditetapkan. The interest rate must rise to restore equilibrium in the money market. Jadi untuk mengembalikan lagi kenapa tadi misalnya naik ke atas gitu kan ya, kenapa suku bunganya harus naik? Itu tadi untuk mengembalikan ke keseimbangan semula keseimbangan gitu ya di pasar uangnya. Nah, gini ya. Seperti ini. Yang tadi. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana kalau misalnya ada shock seperti tadi, misalkan ya, kalau tadi di pasar barang shocknya adalah melalui delta G atau delta T misalnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada shocknya melalui perubahan penawaran uang, yang bisa mengubah perubahan uang tentu adalah Bank Indonesia sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita melihat misalnya awalnya ini adalah M1 di sini ya, suplai uangnya adalah M1, kemudian terjadi penurunan suplai uang, misalkan Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar misalnya. Ini ke M2 nih yang biru. Ini seperti ini dengan tingkat suku bunga yang sama, gitu kan? Seperti ini. Nanti kita akan melihat seperti ini. Gitu ya. Ini kan harus mengembalikan lagi ke keseimbangan di sini. Gitu kan ya. Di sini terjadi ekses apa nih? Ekses supply atau ekses demand di sini? Coba. Supply ya, Bu? Supply ya, excess supply di sini. Nah, sehingga harus dikembalikan lagi ke keseimbangan di sini. Jadi, untuk mengembalikan keseimbangan, maka tidak mau tidak mau maksud saya, tingkat suku bunga harus meningkat ke R2 gitu. Dan oleh karena itu, jika jumlah uang beredar diturunkan, gitu, maka bagaimana pengaruhnya terhadap kurva LM? Nah, akan bergerak ke sebelah kiri. Gitu ya, karena jumlah uang yang beredarnya diturunkan dari M1 ke M2. Ya sama aja kalau misalkan sekarang yang diubahnya adalah si M-nya misalkan ditambah, misalkan jumlah uang beredar ditambah, maka akan bergeser ke sebelah kanan. Ya, kurva supply-nya yang ini ke sebelah kanan, maka untuk menyeimbangkan kembali harus turunkan rate of interest-nya. Maka nanti kalau jumlah uang yang beredar ditambah, gitu ya, maka LM-nya akan bergerak ke sebelah kanan, gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya perubahan-perubahannya. Jelas ya saya kira karena tadi sudah kita di IS ya, sudah bisa menggambarkan. Ini juga sama seperti ini. Jadi kalau ada shock, misalkan apa yang akan terjadi, ya ini yang akan terjadinya. Ya. Oke. Ini Anda bisa baca sendiri ya nanti. Oke, ini kurva ISLM-nya. Tapi kita belum ke sini ya, nanti kita baru sampai
yang LM. Jadi kita minggu depan sudah mulai ke ISLM-nya ya. Jadi bagaimana hubungan antara IS dan LM-nya, bagaimana sebetulnya di klasik seperti apa gitu kan ya. Kemudian di moneter juga seperti apa kaitannya dengan kebijakan, sebetulnya seperti itu. Bagaimana mekanisme koordinasi kebijakan di pasar uang dan pasar barang gitu ya, nanti seperti atau di fiskal dan moneter gitu ya, seperti itu. Jadi ini nanti akan menjadi bahan gitu ya bagi Anda untuk menganalisis beberapa kebijakan gitu ya, termasuk koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Begitu ya. Saya kira cukup ya hari ini kita jadi sampai LM curve yang ini. Jadi minggu depan kita sudah ke ISLM-nya gitu ya. Tapi saya mau buat latihan Anda ya. Kemarin belum latihan ya. Sebentar. Atau saya coba latihannya di bukunya itu ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa deh di main queue aja ya untuk latihannya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Yang Anda harus kerjakan adalah, bentar. Saya tulis aja deh ya di sini. Oke, tugasnya ya. Yang satu kita ini dari buku MQ semua deh, nggak apa-apa ya. Jadi bab 10 untuk ya, sub ini pertanyaan untuk kaji ulang. Ini ada 4 soal ya. Kemudian 10 juga coba nomor 1, kemudian bentar ya. Ini ada hitungannya ya, sebentar. Nomor 2. Tapi hitungannya sebetulnya nggak ribet ya. Dan nomor 5. Coba latihan aja dulu ya. Nah, ini nanti akan saya buka di Google Classroom ya. Akan buka di Google Classroom untuk submit tugasnya ya. Ini due date-nya berarti seminggu aja ya. Berarti nanti hari Minggu ya. Due date-nya hari Minggu. Ya karena kan Seninnya kita sudah mulai kuliah lagi. Ya, jadi itu tugasnya. Ini sudah terlihat ya? Sudah saya share screen ya? Ini? Bu. Oke ya. Oke, jadi ini tugasnya. Jadi nanti due date-nya hari Minggu aja deh, nggak apa-apa, Minggu ya. Kalau misalkan yang udah selesai silahkan di ini aja, nggak apa-apa, langsung dikirim ya. Jadi saya akan buatkan linknya. Sebentar, kalau saya di makro udah buat Google Classroom belum ya? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke deh, saya buatkan Google Classroom-nya ya. Jadi nanti akan saya share kelas code-nya gitu ya. Kelas code-nya akan saya share, nanti Anda bisa masukkan tugasnya ke situ ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak?
saya kira bisa kita akhiri ya hari ini. Dan mohon juga untuk penanggung jawab kelas untuk bisa meng-ACC-nya di spot ya. Oke. Ibu izin masuk. Ya. Konfirmasi juga untuk pertemuan sebelumnya saya sudah ACC, tapi untuk hari ini ada salah seorang mahasiswi yang tidak bisa mengikuti karena sakit dan tidak memungkinkan. Oke. Hari atas nama Riana, Bu. Riana. Rizky. Oke, atas nama Riana ya. Oke, nanti saya cek ya di spotnya. Oke. Satu lagi, Bu. Kalau boleh, boleh minta handout-nya nggak, Bu, yang tadi Ibu share screen? Handout yang mana? Yang PPT tadi maksudnya? Iya, PPT. Oh, kalau di PPT mah ini sebetulnya kan rangkuman-rangkuman ya. Sebetulnya di main queue itu sudah lengkap. Kalau mau baca mah. Gitu. Bolehlah, tapi nanti saya share aja. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, ya. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti kita bisa tutup ya untuk pertemuan hari ini. Dan tolong nanti cek di GC-nya ya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Ya. Mau saum ya besok ya. Insya Allah bagi sebagian yang mau saum besok gitu ya. Tergantung nanti sidang isbatnya. Jadi barangkali saya mewakili Bapak juga gitu ya, mohon maaf jika ada banyak hal yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani syaum nanti dengan lancar, diberikan kesehatan ya, dan juga kuliahnya juga tetap lancar ya, nggak lemes-lemes. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Matiin recordnya dong.